Halo semua, senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kita dalam ibadah ini. Saya berdoa Anda dalam keadaan baik dan sehat di dalam anugerah Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Saya berdoa supaya dimanapun Anda berada, terutama Anda yang ada di rumah, Anda ikut berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Praise you, we praise your name, oh Lord. Oh yes, all praise to our God. Because you rose from the dead, we will rise with you. Because you defeated your enemies, we will defeat our enemies. We will defeat fear. We will defeat sickness. We will defeat our bounds and chains. And we will come out victorious. And we will praise your name. Yes, Lord. Oh,
Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami dan mengikuti ibadah online minggu ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pendeta Sami Rosid yang merupakan gembala dari Gereja Rock Philadelphia. Saya percaya melalui pesannya kita akan diberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau mengingatkan kembali bahwa Anda tetap bisa memberikan persembahan Anda dengan mengetik SMS ke nomor layar di berikut ini. Atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.rockusa.church dan bagian kanan atas akan ada tulisan online giving. Terima kasih atas persembahan Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salah satu hal yang Yesus paling sering katakan kepada kita semua adalah jangan takut, jangan khawatir, kuatkanlah hatimu. Segala sesuatu pernyataan seputar itu, saudara. Tapi pertanyaannya gini, apakah rasa takut itu adalah sesuatu yang negatif dan yang buruk dalam kehidupan kita? Well, yang pertama, rasa takut adalah bagian dari perasaan dan emosi manusia. Dan perasaan dan emosi manusia itu berasal dari Tuhan tentunya. Alasan yang kedua, Tuhan menciptakan rasa takut di dalam diri setiap manusia adalah supaya kita bisa mempunyai hikmat. Dan itu membantu kita untuk mengambil keputusan, saudara. Dengan kata lain, dosis yang cukup atau rasa takut yang takarannya cukup, itu sebenarnya baik buat kita semua. Karena rasa takutlah yang membuat kita menjadi lebih berhati-hati ketika kita menyeberang jalan di jalan yang ramai, saudara. Rasa takutlah yang membantu kita untuk berhenti merokok 1 pak dalam sehari. Rasa takutlah yang membantu kita untuk membuat keputusan kalau kita lihat ada gedung kebakaran, apakah kita lari ke dalam atau kita lari keluar. Suatu hari ada seseorang yang mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah dan ini mengakibatkan orang tersebut mengalami cedera otak. Nah, bagian dari otak manusia yang memberikan signal kepada kita untuk waspada dan untuk berhati-hati, bagian dari otak tersebut rusak. Sehingga sekelompok dokter melakukan uji coba kepada pasien ini. Mereka ingin tahu apakah orang ini sebenarnya siap atau enggak menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Nah, salah satu uji coba yang dilakukan oleh tim medis itu yaitu orang ini, pasien ini diminta untuk berjalan pada malam hari di jalan yang kecil dan yang gelap, dan lalu pasien ini pura-pura dirampok. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya pasien tersebut memilih untuk melalui atau lewat jalan yang sama, saudara. Uji coba lainnya yang dilakukan oleh tim medis yaitu mereka menaruh ular yang sangat berbahaya dan yang sangat berbisa di depan pasien tersebut. Tapi pasien ini mencoba untuk menyentuh ular tersebut. Nah, jadi sekali lagi, rasa takut itu adalah bagian dari emosi dan perasaan manusia. Dan emosi dan perasaan manusia tentunya berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, dosis rasa takut yang wajar dan yang cukup diperlukan oleh setiap kita. Nah, kalau gitu kembali lagi kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Ketika dia katakan jangan takut, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus? Yang dimaksud oleh Yesus adalah ketakutan yang tidak rasional, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang pada akhirnya melumpuhkan hidup setiap kita. Seorang pastor yang bernama Craig Groeschel, he said that fear is not lack of faith, but fear is faith in the wrong things. Takutan adalah orang yang ketakutan bukanlah orang yang nggak punya iman, saudara. Mereka punya iman tetapi beriman di tempat yang salah. Iman seseorang yang hidup dalam ketakutan, mereka lebih percaya bahwa hal-hal buruk akan terjadi dalam kehidupannya. Hal-hal yang membuat mereka takut dan khawatir, itulah mereka menempatkan iman mereka di dalam hal-hal tersebut. Bukannya kita beriman kepada Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali atas kehidupan ini, tapi iman kita ditempatkan di tempat yang salah. Inilah yang dimaksud dari Yesus ketika dia berkata, jangan takut. Jangan biarkan ketakutan itu memerintah dalam kehidupanmu, sehingga kita lumpuh
karena ketakutan yang berlebihan. Nah, saudara, dalam beberapa menit ke depan, kita ingin membahas ada 4 ketakutan yang paling umum yang ditakuti oleh semua orang. 4 ketakutan yang paling umum, saudara, yang ditakuti oleh semua orang. Mau ada virus corona ataupun gak ada virus corona, kalau kita boleh jujur, kita semua akan mengalami 4 ketakutan ini. Apa 4 ketakutan itu? Saya akan sebutkan kepada Anda. Yang pertama adalah the fear of loss, takut kehilangan. Yang kedua adalah the fear of failure, takut akan kegagalan. Yang ketiga adalah the fear of rejection, takut akan penolakan atau ditolak. Yang keempat is the fear of unknown atau takut akan ketidakpastian. Yuk kita bahas dalam beberapa menit ke depan setiap ketakutan tersebut, saudara. Yang pertama, the fear of loss atau takut kehilangan. Kita takut kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kita takut kehilangan kendali kehidupan kita. Dan tentu saja di masa-masa krisis ini yang kita sedang lalui, yang kita sedang ada di dalamnya, kita dengar ada begitu banyak orang kehilangan sesuatu. Mereka kehilangan pekerjaan mereka kehilangan kesehatan mereka kehilangan hidup mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Dan masa krisis ini membuat kita mempunyai rasa takut kehilangan yang semakin besar. Bahkan anak-anak kita, mereka kehilangan kesempatan untuk graduation seperti orang-orang biasanya di setiap tahun. Kita kehilangan banyak kesempatan, saudara. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita tentang virus, tentang penyakit. Kalau itu belum cukup, kita juga dibombardir dengan berita-berita seperti serangan teroris, global warming, bencana alam, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Gimana kita bisa hidup tanpa ketakutan, saudara? Tahukah Anda di dalam 80 tahun terakhir bahwa teknologi yang ada, ilmu ilmiah dan teknologi kesehatan sudah semakin maju. Dan bahkan dalam 80 tahun terakhir, orang-orang mempunyai hidup, lifespan yang lebih lama, artinya mereka hidup lebih lama, manusia hidup lebih lama. Tetapi tetap aja kita merasa takut, saudara. Ada seseorang yang bernama Bob Garfield. Dia adalah seorang reporter. Suatu hari dia menelusuri, dia mempelajari seluruh artikel dan statistik tentang kesehatan di negara Amerika ini. Dari berbagai macam berita, dari berbagai macam sumber koran, majalah dan sebagainya, dia kumpulin, lalu dia hitung statistiknya, saudara. Dan hasil data yang dia dapatkan, ini adalah beberapa contohnya. Ditemukan bahwa 60 juta orang punya penyakit jantung, 53 juta orang punya penyakit migrain, 25 juta orang mempunyai masalah dengan tulangnya, osteoporosis. 16 juta orang memiliki masalah berat badan, saudara, kelebihan berat badan atau obesitas. 3 juta orang ada penyakit kanker, dan 2 juta orang punya penyakit otak. Dan daftarnya berlanjut, saudara, terus menerus. Akhirnya, setelah dia mengumpulkan semua statistik dan artikel tersebut, dia menyimpulkan bahwa ada 543 juta orang di Amerika ini yang menganggap dirinya mereka sakit, saudara. Tapi masalahnya gini, di Amerika ini cuma ada 300 juta orang lebih. Tapi di artikel tersebut ditemukan 500 juta orang lebih mengalami sakit penyakit, saudara. Apakah kita bisa menang dari ketakutan ini? Kalau setiap hari kita dibanjiri dengan berita-berita yang membawa ketakutan. Berita-berita yang membuat kita takut kehilangan kesehatan kita, kehilangan nyawa kita, kehilangan kendali hidup kita, saudara. Apakah kita bisa menang dari semua itu? Puji syukur hari ini saya mau katakan jawabannya, yes, kita bisa menang, saudara. Yes, kita bisa mengalahkan ketakutan ini. Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberikan umatnya dengan sejahtera, dengan damai. Cara kita untuk bisa menang dari rasa takut bukanlah untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak menakutkan.
Anda sudah tahu, saudara, cara kerja otak manusia dan pikiran manusia. Kalau kita nggak mau memikirkan hal-hal yang negatif, dan kita bilang seperti ini, aduh, saya nggak mau memikirkan hal-hal itu, ya kan? Pikiran manusia tidak bisa bekerja seperti itu. Tapi cara bekerja pikiran manusia, kalau kita tidak mau memikirkan sesuatu, kita harus mengalihkan pikiran kita kepada yang lain, saudara. Artinya gini, kita harus menggantikan pikiran-pikiran yang membawa ketakutan dengan pikiran-pikiran yang membawa damai sejahtera. Dan biarlah pikiran kita tertuju kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan ini. Sebab Dialah sumber damai sejahtera. Because peace, the blessing of peace come from God. Berkat damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Ketakutan yang kedua yang paling umum dialami oleh setiap manusia. There is the fear of failure. Takut akan kegagalan. Saudara, kita semua bergumul dengan perasaan takut akan kegagalan. Gimana kalau saya tidak seberhasil orang lain? Kita membandingkan kehidupan kita, keberhasilan kita dengan orang lain. Gimana kalau saya tidak seberhasil dengan anggota keluarga saya? Gimana kalau yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang sekitar saya, oleh anak saya, oleh orang tua saya, oleh teman-teman saya? Mau ada coronavirus ataupun gak ada, kita semua dihantui dengan pikiran-pikiran seperti ini, saudara. Apalagi di masa-masa krisis yang seperti ini, di mana anak-anak kita sekolah dari rumah. Kita pikir bagaimana kalau kita gagal sebagai orang tua untuk mengajar mereka dalam mendidik anak-anak kita ketika mereka harus sekolah dari rumah. Masa-masa ini juga ada begitu banyak bisnis atau usaha yang struggle, yang bergumul, dan yang mengalami kesulitan. Gimana kalau perusahaan saya gagal? Gimana kalau saya gagal memimpin perusahaan saya dan memimpin para staf saya? Gimana kalau saya kehilangan pekerjaan saya? Gimana kalau saya gagal dalam memimpin keluarga dan rumah tangga saya? Pikiran-pikiran itulah yang menghantui kita, the fear of failure. Saudara, saya sendiri sebagai pastor, sebagai gembala gereja, sering berpikir, gimana kalau di masa-masa sukar ini, saya gagal menjalankan tugas saya sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang pastor. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini kita punya berita baik. Bahwa siapa diri Anda, identitas Anda di mata Tuhan tidak ada hubungannya dengan prestasi Anda, dengan pencapaian Anda, talenta, keterampilan Anda, semuanya itu tidak ada hubungannya dengan siapa diri Anda di mata Tuhan. Dengan kata lain, identitas Anda di hadapan Tuhan tidak terkait dengan semua itu. Identitas Anda di mata Tuhan tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda alami. Jadi kalau hari-hari ini Anda merasa gagal, Anda merasa gagal dalam karir Anda, dalam hubungan Anda, dalam keuangan, dalam usaha Anda, kalau hari-hari ini Anda mengalami kegagalan, saya mau Anda semua dengar baik-baik apa yang saya mau katakan. Bahwa kegagalan adalah sebuah kejadian. Kegagalan bukanlah siapa diri Anda. Failure is just an event. Failure is not who you are. Saudara, kegagalan adalah hanya sebuah kejadian. Kegagalan bukanlah identitas Anda, saudara. Siapa diri Anda dan identitas kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saya mau Anda dengar baik-baik. Apa yang firman Tuhan katakan. Ini saya ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-8. Saya menggunakan bahasa Indonesia masa kini. Ayat ke-35 dikatakan, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Jawabannya tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia, Tuhan yang mengasihi kita.
Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara dengar gak apa yang baru saja dikatakan? Tidak ada satupun yang dapat mencegah untuk Tuhan mengasihi kita. Kesusahan hari ini, kesusahan hari esok, kegagalan hari ini, kegagalan di masa yang akan datang, kegagalan tidak akan mengubah kebenaran ini. Bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tekun dan tidak menyerah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Itulah kebenarannya, saudara. Ketakutan yang umum yang ketiga adalah the fear of rejection, atau takut akan penolakan. Saudara, bukankah kita semua mengalami ini? Pada akhirnya kita sebagai manusia, kita semua ingin diterima, kita semua ingin disukai orang. Menurut saya, saudara, ini adalah dasar dari kebutuhan emosional setiap manusia untuk diterima dan disukai orang lain. Dari kita kecil di sekolah, kita mencari tempat, kita mencari sekelompok teman di mana kita bisa diterima di dalamnya. Kalau kita nggak diterima, kita akan melakukan apa saja supaya kita bisa diterima di dalam kelompok pertemanan tersebut. Dan ketika kita menjadi orang dewasa pun, kebutuhan kita untuk diterima dan disukai orang, itu akan selalu ada, saudara. Buat beberapa dari kita, susah banget untuk berkata tidak, karena kita tidak mau mengecewakan orang lain. Buat beberapa dari kita, saudara, ada begitu banyak dari kita yang hidupnya kita jatuh dalam hutang, kita gagal dalam mengelola keuangan kita dengan baik, pengeluaran kita tidak terkendali. Kenapa? Karena kita ingin diterima oleh masyarakat di sekeliling kita sebagai orang yang berhasil. Dan apa yang kita lakukan ketika kita mau diterima dan dianggap sebagai orang yang berhasil? Kita memakai sesuatu yang mahal, kita membeli sesuatu yang mahal supaya orang-orang bisa melihat bahwa kita ini berhasil, saudara. Di masa-masa krisis ini, kita juga tergabung dengan sekelompok orang yang hobinya menjelek-jelekan pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara. Kenapa? Karena kita ingin diterima di dalam sebuah kelompok, saudara. Akar dari semuanya itu adalah kebutuhan kita untuk mempunyai tempat di mana kita bisa diterima dan disukai. Saya ingin Anda mendengar kebenaran ini. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Anda barusan dengar apa kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita, saudara. Dia tidak akan membuang kita. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia, Yesus, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, Yesus ditolak supaya Anda dan saya bisa diterima. Dia menanggung malu. Yesus tidak masuk dalam hitungan sehingga Anda bisa masuk dalam hitungan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan, saudara. Raja di atas segala raja sudah menerima kita. Anda tidak perlu lagi takut akan penolakan. Anda tidak perlu lagi mencari pengakuan dan penerimaan dari tempat-tempat yang lain. Karena Raja di atas segala raja
sudah menerima kita. Yang terakhir, saudara, sebelum kita berdoa, ketakutan yang paling umum yang dialami oleh manusia, yaitu takut akan yang namanya ketidakpastian. The fear of unknown. Ya kan? Ini yang menjadi ketakutan kita semua, saudara. Hari esok, masa depan, kita nggak suka yang namanya kepastian, bukan, saudara? Ya kan? Mungkin istilah lainnya, ini adalah yang disebut dengan the fear of what if. Ini adalah yang disebut dengan takut. Karena kita selalu bertanya, gimana kalau ekonomi tergoncang? Well, hari ini sudah tergoncang, saudara. Gimana kalau saya nanti sakit? Gimana kalau saya nanti kena virus? Well, hari-hari ini sudah banyak orang yang sakit, sudah banyak orang yang kena virus. Gimana kalau saya nanti kehilangan pekerjaan saya? Well, hari ini di negara ini sudah 30 juta orang lebih kehilangan pekerjaannya. Gimana kalau? Saudara, kita pindah dari satu skenario ke skenario yang lain. Kita dihantui dengan rasa takut akan ketidakpastian. Tapi hari ini, saya bukan sedang meremehkan atau tidak menganggap rasa takut Anda sebagai sesuatu yang berarti, saudara. No, saya tidak sedang meremehkan ketakutan Anda tentang masa depan dan hari esok. Tapi yang saya mau lakukan hari ini adalah memberikan Anda sebuah sudut pandang yang baru. Sebuah perspektif yang baru. Sadarkah Anda bahwa tidak ada satupun yang pasti, saudara? Dengan kata lain seperti ini, bahwa dalam hidup Anda dan hidup saya tidak pernah kita mencapai sebuah momen di mana kita bisa berkata, oh saya tahu pasti ini akan terjadi. Oh saya tahu ini besok pasti akan terjadi, saudara. Selama kita hidup, kita nggak bisa 100% berkata, ini pasti akan terjadi. Saya tahu ini akan terjadi. Kita bisa mencoba untuk mempersiapkan diri kita untuk hari esok. Kita bisa mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bisa mencoba untuk merencanakan masa depan kita. Tapi kita nggak pernah mencapai sebuah titik di mana kita bisa berkata, ya, ini pasti. Saudara, jangankan besok, nanti malam saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, the fear of unknown is always gonna be there. Ketidakpastian itu akan selalu ada. Saudara, kalau bukan virus corona yang datang, pasti akan ada hal lain yang membuat kita takut. Kalau bukan virus corona yang menghancurkan perekonomian kita, pasti akan ada hal lain yang menghancurkan perekonomian kita. Tapi saya tahu ketakutan terbesar dari setiap orang akan ketidakpastian itu adalah yang disebut dengan death atau kematian, saudara. Ya kan? Ini adalah pertanyaan yang terbesar dari semua orang. What's gonna happen? Apa yang akan terjadi nanti ketika kita mati? Apakah itu akan seperti mati lampu? That's it, semua selesai? Ya kan? Apakah ada yang namanya kehidupan setelah kematian atau surga dan sebagainya, saudara? Hari ini saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Di abad yang pertama di tahun 160 atau 180-an, saudara, di abad yang kedua, di stadium di kota Roma namanya Stadium Colosseum, di mana pada waktu itu sangat umum ada pertandingan gladiator yang adalah menjadi hiburan dari kebanyakan orang. Nah, pada saat itu, saudara, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang begitu berat. Mereka sering dimasukkan dan dipaksa untuk bertanding melawan singa atau binatang buas lainnya. Dan ketika mereka bertanding melawan singa, itu ditonton oleh ribuan orang. Ada seorang dokter yang bernama Claudius Galenus. Jadi dokter ini mempunyai tugas untuk merawat orang-orang yang terluka dari pertandingan gladiator tersebut. Dan biasanya seperti yang Anda bisa tebak, luka mereka begitu parah, saudara, sehingga mereka meninggal. Jadi lebih tepatnya, Dr. Claudius Galenus ini setiap hari dia mendampingi orang-orang yang sudah mau meninggal. Dia mendampingi orang-orang yang ada dalam detik-detik terakhir dalam hidup mereka. Dan Dr. Claudius Galenus cerita bahwa ketika dia mendampingi orang-orang Kristen di detik-detik akhir dalam kehidupan mereka, inilah yang dia katakan, bahasa Inggrisnya, the fearlessness of death
and the hereafter, something that we witness in them every day. Artinya gini saudara, ketika saya menyaksikan orang-orang Kristen ini dalam detik-detik terakhir dalam kehidupan mereka, justru yang saya saksikan adalah orang-orang ini tidak takut dengan yang namanya kematian. Bahkan orang-orang ini mempunyai, wajahnya memancarkan pesan bahwa mereka tidak sabar untuk masuk ke dalam kehidupan yang berikutnya. Hidup yang baru, hidup yang jauh lebih baik, hidup yang kekal bersama dengan juru selamat mereka, yaitu hidup di dalam surga. Inilah yang dilihat setiap hari oleh Dr. Galenus. Saudara, ketidakpastian terbesar kita, yaitu tentang kematian, Tuhan sudah menyelesaikannya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu," Yesus bilang, "sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan." Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya itu tidak demikian. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian supaya di mana aku berada, di situ pun kalian berada." Kita semua akan ada di rumah Bapa, saudara, suatu hari. Setiap ketakutan yang kita lalui, baik itu ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan ketidakpastian, Tuhan sudah mempunyai solusi untuk semuanya itu. Tuhan sudah menangani semuanya itu. Tuhan sudah take care semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber jawaban atas segala sesuatu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau membantu kami untuk menghadapi ketakutan-ketakutan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Engkau adalah sumber jawaban atas setiap ketakutan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-Mu yang terbaik dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan pesan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye-bye now.